Gimana teman-teman? Soalnya susah atau mudah? Saya harap mudah ya. Yuk kita bahas bareng teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Contact lenses bla 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 of our slick are more transparent and less fragile than lenses made of glasses. Kalau kita lihat dalam kalimat sudah ada verb atau belum? Kita cari dulu dalam satu kalimat ini. Apakah sudah ada verb atau belum? Ada ya? Mana verbnya? Are, ini verb. Berarti dalam kalimat sudah ada verb finite. Nah, aturannya itu mirip seperti apositif kemarin. Ketika dalam kalimat itu sudah ada verb finite, maka pilihannya itu satu finite ya maksudnya. Maka pilihannya antara dua. Jawaban yang benar itu antara dua. Pilih jawaban yang terdapat conjunction dan verb atau jawaban yang tidak ada dua-duanya. Conjunction dan verb atau yang tidak ada dua-duanya. Jadi pilih jawaban yang terdapat conjunction sama verb atau yang nggak ada conjunction, nggak ada verb. Pilihannya seperti itu. Ketika itu berkaitan dengan finite. Jadi dalam kalimat sudah ada finite, maka pilihan di antara dua. Pilih yang ada conjunction sama verb atau yang tidak ada dua-duanya. Maka jawaban yang ada salah satu salah. Conjunction saja salah. Ada nggak? Nggak ada. Verb saja salah. Mana? Iya, Charlie salah. Charlie ini salah. Karena ini finite. Dua finite nggak boleh tanpa conjunction. Kalau ada dua finite, wajib ada conjunction. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian finite. Pilihannya antara alpha, bravo, delta. Maka tinggal kita lihat saja di sana itu di antara alpha. Alpha finite atau infinite? Verb ing saja. Verb ing saja itu masuk infinite. Oke, ini masuk infinite teman-teman. Made kira-kira verb 2 atau verb 3? Untuk melihat made, apakah ini sebagai verb 2 ataupun verb 3? Pilihannya antara dua. Made kalau diikuti objek atau made diikuti preposisi. Kalau made diikuti objek, jadi setelah made itu diikuti objek, maka berarti sama dengan verb 2. Tapi kalau made setelahnya diikuti preposisi, maka berarti dia sebagai verb 3. Apa dampaknya? Dampaknya berbeda teman-teman. Kalau verb 2 nanti berarti sebagai finite. Sedangkan kalau verb 3 berarti infinite. Kalau finite berarti verb asli, infinite verb palsu. Hati-hati di bagian finite. Sehingga kita lihat kata setelahnya. Bla 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 of. Of itu preposisi atau objek teman-teman. Of ternyata preposisi teman-teman. Ini preposisi. Karena berupa preposisi bukan berupa objek, berarti dia made-nya sebagai apa? Verb 3 berarti made-nya. Karena made-nya sebagai verb 3 berarti finite atau infinite? Infinite. Karena ini berupa verb 3 berarti dia sebagai infinite. Sehingga pilihan alpha sama bravo bisa. Kenapa? Dua-duanya sama-sama infinite. Pilihannya antara delta. Kita lihat yang delta. Delta setelah conjunction diikuti verb make. Make itu aktif atau pasif? Make itu aktif teman-teman. Verb 1 itu aktif. Verb 1 itu aktif. Kalau aktif itu butuh apa? Butuh objek. Setelah verb 1 harusnya diikuti objek. Sedangkan di sini diikuti objek atau preposisi? Preposisi. Setelah bla 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 diikuti preposisi of. Maka berarti delta letak salahnya karena di bagian aktif pasif. Letak salahnya alpha, delta karena di bagian aktif pasif. Waduh, ini soal kompleks banget ya. Pilihannya antara alpha sama bravo. Nah, gimana membedakan verb ing sama verb 3? Kalau verb ing itu aktif, artinya kalau aktif diikuti objek. Sedangkan kalau verb 3 itu pasif. Kalau pasif berarti diikuti preposisi. Tinggal teman-teman lihat di sana. Setelah bla 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 itu diikuti objek atau preposisi? Preposisi. Berarti yang dibutuhkan aktif atau pasif? Iya, pasif. Sehingga jawabannya apa? Bravo. Apa yang salah? Alpha. Gitu ya. Asalkan teman-teman nggak salah di bagian Charlie, maka teman-teman aman lah. Secara grammar masih aman. Tinggal butuh latihan lagi. Tapi kalau teman-teman salah di bagian Charlie, maka berarti grammar dasarnya perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih. Sampai sini saja teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.